Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan saya Haris Saputro di acara Pojok Nahdien. Pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan salah satu narasumber yang sudah lama tidak beredar di channel ini. Kita sambut saja Ustadz Sigit Saiful Asy'ari. Kaifah halut. Oh ya Ustadz. Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah, sehat walafiat, selancar semuanya. Alhamdulillah. Terakhir kali kan jenengan itu sini kayak awal tahun Januari kan. Januari. Iya, Oh, kan lihat-lihat dicek kok jarang kesini. Januari. Itu pun, belum kapan bedah bayi tuh terakhir tuh dari. Januari sudah. Januari ini tuh anak sing nomor 3 lahirnya bulan Oktober. Oh, itu tahun lalu berarti ya. Tahun lalu saya sudah masih sendiri, sekarang juga masih sendiri. Masih sendiri. Istiqomah. Tapi istiqomah bukan dalam kebaikan. Ya, di episode kali ini kita akan sedikit banyak membahas tentang case-case ataupun kasus-kasus yang tentang anak, entah itu nanti Tentang anak. Okay. sepengalaman jenengan, sepengetahuan jenengan, bagaimana menindaklanjuti hal ini, bagaimana untuk tindakan preventif akan hal ini, ataupun solusi-solusi yang jenengan tawarkan tentang kasus-kasus ataupun contoh-contoh kasus ini yang marak terjadi di masyarakat. Ya mungkin pertama saya akan tanyakan tentang baby blues. Jenengan itu pernah ngalamin nggak di masa ketika istri jenengan itu melahirkan baby blues ini kan sering terjadinya pada istri ya. Ya tidak sedikit yang terjadi pada bapak-bapak ataupun para suami mengalami baby blues, khawatir dengan adanya sosok bayi ataupun anak yang baru dilahirkan. Jangan dulu mengalami hal seperti ini. Baby blues, nih. Jadi setahu saya, nih, baby blues itu adalah mungkin kalau salah mohon dibenarkan, nih. Baby blues apa mungkin semacam kondisi stres yang terjadi pada orang tua yang memiliki bayi, nih. Ya, bahkan dia dibilang tidak siap ataupun tidak siap. Kalau memang baby blues memang diistilahkan seperti itu, yang mana orang tua itu stres atau tidak siap, insya Allah saya dan istri tidak pernah mengalami baby blues. Karena apa? Karena memang dalam artian memang siap punya anak dan dengan segala konsekuensinya. Jadi kalau baby blues memang disebut tidak siap memiliki anak dan kemudian stres, insya Allah saya dan istri tidak pernah mengalami. Mungkin bagi teman-teman yang mengalami semacam stres dan sebagainya, itu menurut saya bukan karena tidak siap, tapi mungkin karena keterkejutan dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Biasanya mungkin itu terjadi pada anak yang pertama yang baru lahir, yang awalnya pasangan suami istri itu punya kebebasan waktu, bebas melakukan apa saja, bebas tidur kapan saja. Ketika punya bayi yang mungkin tiap jam menangis, tiap jam minta susu, itu jika tidak siap dan tidak ada dukungan dari orang luar, dalam artian dari keluarga, dari orang tua, itu seorang istri akan rentan terkena baby blues itu tadi. Karena tidak ada dukungan dan karena terkejut dengan kebiasaan baru yang lebih repot dan lebih sulit mungkin diatasi, seperti itu. Ya, mengenai tentang kesiapan tadi, range untuk waktu dari pernikahan atau menikah itu untuk menyiapkan itu berapa sih sarannya? Kan kadang ada orang-orang yang setelah menikah sampai berapa tahun belum dikaruniai anak, ya karena saking netizen kita kan terkenal netizen julid, jadi tetangga itu kadang ada yang mengomentari nikah sudah berapa tahun orang dia anak. Oh, okay. Jadi ada istilah guyon mawon, gawe anak itu sebenarnya istilah yang tidak pas sama sekali. Karena anak itu bukan bikinan kita, tapi itu murni adalah titipan dari Allah. Jenengan usaha ngoyo koyo opo model piye, tapi jika Allah berkehendak belum memberikan keturunan juga tidak akan punya keturunan. Jenengan ngati-ngati yo kaya apa pacaran. Pacaran sing modelnya yang salah nggih.
Nek Gusti Allah ngersakne goro-goro keteledoranmu seorang bayi akan lahir, ya lahir juga. Hmm, Bukan karena apa-apa. Jadi anak itu murni adalah amanah atau titipan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Bukan karena sudah menikah berapa lama. Jadi nek jenengan dengar wes suwe-suwe kok gung dikaruniai anak, ya kita pertebal telinga kita mawon. Ndak usah dipedulikan. Oh ya memang belum dikasih, mau gimana lagi? Ya mungkin usaha-usaha lahir perlu dilakukan juga, semisal cek cek kesehatan. kesehatan atau minta saran dari dokter-dokter yang lebih paham, dan usaha-usaha batin semacam berdoa dan sebagainya itu memang perlu dilakukan. Gitu. Ya. Sekarang setelah punya anak, ketika anak mulai fase entah bisa berbicara atau bisa berjalan, ya kan dia sudah mulai paham dengan apa yang akan dia kerjakan gitu. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan tentang keimanan. Bagaimana sih mengajari anak-anak kecil itu tentang tauhid ya? Mungkin bisa dijelaskan mungkin. Oke. Eh, tentang pendidikan anak itu sebenarnya banyak sekali teori-teori yang bisa atau metode-metode yang bisa kita pakai, banyak sekali, dan itu insya Allah yang positif juga banyak. Maksud saya, panjenengan monggo mau mendidik anak model seperti apapun, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa di dalam Islam itu juga diajarkan tentang pendidikan anak. Di kitab Akhlaqul Banin, di kitab apapun itu banyak, termasuk mengajarkan tentang ketauhidan atau tentang akidah, nggih. Di dalam kitab Aqidatul Awam itu juga bisa diajarkan untuk anak-anak kecil, akidah-akidah yang mendasar seperti sifat wajib Allah, sifat jais Allah, itu bisa diajarkan kepada anak-anak sejak kecil. Meskipun awalnya mereka belum paham, tapi dengan diajarkan lambat laun insya Allah akan bisa mengerti. Jadi untuk pendidikan tentang akidah itu memang sejak dini memang sudah harus diajarkan. Walaupun tidak dengan cara gurunya duduk di depan, anak duduk di depannya, kemudian diajarkan secara formal, mboten. Mungkin sebagai orang tua kita bisa mengajak anak, niki saya pribadi mawon nggih. Saya kalau dengan anak saya yang usia 5 tahun atau 4 tahun itu biasanya ngobrol, misalkan saya ajak keluar untuk beli es krim, makan di tempat es krim itu, kemudian sebelum makan anak saya saja, ayo jangan lupa baca bismillah dulu. Anaknya senang karena di depannya ada es krim, semangat bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu sebelum makan saya stop dulu, sebentar le, sebentar. Ini yang ngasih es krim siapa? Itu ya, pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu. Yang ngasih bapak bukan, bapak ini cuma jalannya saja. Sebenarnya yang ngasih kamu es krim ini adalah Allah. Allah memberikan uang kepada bapak, kemudian bapak bisa beli es krim buat kamu. Nah, seperti hal-hal sederhana seperti itu, nanti harapan saya itu bisa tertanam ke anak saya bahwa semua yang dia dapatkan itu adalah pemberian dari Allah. Jadi nanti untuk dia beranjak dewasa itu ada tertanam dalam hati bahwa semua pemberian, semua yang terjadi di dunia ini adalah dari Allah. Kalau saya seperti itu. Jadi mencoba merasionalkan tentang Nggih. keberadaan Tuhan itu walaupun Iya, pemberian iya. Tuhan saja. Mm. Tadi kan disebutkan tentang kitab Akhlaqul Bani, jadi Iya. sempat dikaji di sini. Nggih, Kan oke, belum libur lanjut. lama. Libur lama. Monggo nanti kalau mau dilanjut boleh. Sudah sampai jilid 2 ya dulu. Itu juga mempelajari tentang pendidikan untuk anak. Iya, betul. Akhlakul Banin. Ya, mungkin kasus selanjutnya yang saya tanyakan selanjutnya adalah tentang fatherless atau kurangnya keberadaan sosok ayah. Ya, ini bisa jadi karena bukan kan hanya karena anak itu yatim saja, mungkin karena sang ayah sibuk mencari nafkah ataupun sibuk dengan perekonomiannya, akhirnya dia di rumah itu tidak ada waktu atau tidak ada kesempatan untuk waktu dengan anak itu. Jenazah sendiri bagaimana? Oke. Jadi sebelumnya saya kembalikan ke diri saya dulu bahwa alhamdulillah sampai saat ini pun
pekerjaan saya adalah pekerjaan yang alhamdulillah kebetulan tidak pernah jauh dari keluarga, dari anak juga dekat, dari istri juga dekat, jadi tidak pernah jauh dari keluarga. Karena memang eh, tuntutan zaman sekarang nggih, seorang seorang suami atau seorang ayah itu diharuskan, diwajibkan untuk memenuhi semua kebutuhan kebutuhan keluarga. Apalagi ada istilah generasi sandwich eh, yang mana seorang anak anak atau seorang kepala keluarga itu menafkahi selain memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri juga masih merawat ayah dan orang ibunya. orang tua. Ya meskipun tidak semua tapi ada beberapa yang seperti itu. Dan saya memahami sekali bahwa posisi posisi seperti itu adalah posisi yang sangat-sangat susah untuk dijalani. Jadi ketika ada ayah yang dari pagi sampai malam atau bahkan sampai pagi lagi itu berjibaku untuk mencari nafkah itu adalah sebenarnya menurut saya adalah hal yang dimaklumi. Tapi kembali lagi seorang anak tetap butuh sosok ayah bukan hanya sebagai pencari nafkah tapi juga pendamping pendidikan. Walaupun dikatakan bahwa madrasah pertama adalah seorang ibu, tapi kehadiran ayah tetap dibutuhkan. Jadi begini, seorang ibu itu dengan naluri dasarnya itu bisa mengajarkan kepada anak tentang kasih sayang, tentang empati dan sebagainya. Tapi dari seorang ayah, anak itu bisa mendapatkan pendidikan tentang disiplin, tentang tanggung jawab dan sebagainya. Jadi menurut saya peran ayah dan ibu dalam mendidik anak adalah peran yang 50-50 dalam artian seorang anak itu juga butuh sosok ayah, juga butuh sosok seorang ibu. Alangkah kasihan sekali jika ada seorang anak yang tidak mendapatkan figur seorang ayah karena bukan hanya karena yatim nggih, mungkin karena ayahnya kerja di luar negeri atau di luar kota. Tapi bagaimanapun bisalah diatur sedemikian rupa bagaimana agar anak itu tetap merasa memiliki seorang ayah. Misalkan dengan kesibukan ayah yang di luar kota yang pulangnya seminggu sekali, mungkin bisa ketika pulang itu waktu yang sangat sedikit itu bisa digunakan untuk Dimaksimalkan dengan anak. quality time dengan anak. Atau misalkan memang tidak bisa menggunakan teknologi, bisa lewat video call atau sebagainya. Diatur sedemikian rupa agar anak tetap merasa memiliki sosok seorang ayah yang siap membantunya memecahkan masalah-masalah anak. Jadi peran ayah tetap diperlukan dalam pendidikan anak. Ya, tadi kan menyebut kata yatim. Ya ini mumpung di bulan Muharram. Okay. Masih maraknya tentang santunan anak yatim. Kalau menjelaskan sendiri dengan apa ya, fenomena semacam ini, anak yatim dibariskan di depan panggung, disantuni, akhirnya dipamerkan ke orang. Ada rasa kasihan ya, aku sendiri sih jadi kasihan anak-anak yatim di foto-foto nanti dinaikkan di medsos. Kalau dengan fenomena seperti itu sebenarnya kembali lagi ke situasinya. Kita tidak bisa istilahnya ngebiah-uyah semua yang seperti itu jelek, kita tidak bisa juga meratakan semua yang seperti itu baik, buatan tergantung situasinya mawon. Jika memang dilihat anak akan merasa malu dan sebagainya dengan seperti itu, ya kita ubah acaranya. Tapi jika itu bukan merupakan sebuah masalah, bahkan itu bisa menjadi motivasi untuk calon penyumbang-penyumbang ini bisa menyumbangkan lebih banyak, itu bukan masalah. Misalkan contoh gini, anak-anak yang yatim dan duafa, kalau yatim yang kaya kita tidak usah bahas. Yatim yang duafa itu ketika kita meminta persetujuan dari anak dan dari wali bahwa mereka dengan sukarela mau datang di acara pengajian dan nanti siap untuk didokumentasikan, dan tidak masalah jika dari pihak anak atau pihak wali merasa itu bukan sebuah masalah, tidak apa-apa. Itu bisa menjadi motivasi
bagi para calon napa calon donatur. donatur nggih. Jadi motivasi untuk calon donatur untuk memberikan yang lebih banyak lagi. Tujuannya niku. Jadi kalau memang anak tidak berkenan ya jangan kita tampilkan. Misalkan ada dari 10 anak yang berkenan untuk tampil, 7 anak, yang 3 malu misalkan. Malu karena mungkin saya tidak mau dipamer-pamerkan, tidak apa-apa. Yang 3 anak ini tidak usah ditampilkan, tapi tetap dapat Haknya. haknya, tidak apa-apa. Jadi kita sebagai panitia yang pintar mengelola acara mawon, jika memang anak tidak mau, nggih, jangan. Itu aja, tidak apa-apa. Ya, kembali lagi ke peran ayah dan ibu tadi ya. Nggih. Kemarin kan sempat viral di podcast besar lah, mengatakan kalau ayah itu ya perannya ya cukup bekerja mencari nafkah buat anak dan istri, sedangkan ibu yang merawat anaknya di rumah. Jadi, semisal mengantar jemput anak ke sekolah itu tugasnya ibu loh sebenarnya. Jadi pendapatnya begitu. Setahu saya dalam Islam itu sebenarnya bahkan tugas masak, tugas belanja ke pasar itu sebenarnya adalah tugas ayah. Tugas memberikan pendidikan itu adalah kewajibannya seorang ayah sebenarnya. Bahkan jika mau jujur, sebenarnya tugas memberikan ASI atau makanan untuk bayi itu adalah kewajibannya ayah. Jika sampai saat ini ada seorang ibu yang mau memberikan ASI, itu karena adalah murni kasih sayangnya seorang ibu. Misalkan seorang ibu tidak mau memberikan ASI kepada anak, atau misalkan mau tapi minta bayaran ke ayahnya atau suaminya, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Kewajibannya ayah memang itu memberikan makan atau nafkah lahir kepada anak, memberikan pendidikan itu sebenarnya kewajiban ayah. Kok dene ibuke gelem ngopeni anak, ya bersyukurlah para ayah itu mempunyai istri yang mau memasakkan untuknya, mau membikinkan kopi, mau menyiapkan baju sekolah untuk anaknya. Bersyukurlah para ayah, para suami yang punya istri seperti itu. Jika andai kata istri tidak mau, dalam artian misalkan minta upah dari apa yang dia lakukan, ya enggak apa-apa. Tapi ada dari situ ada timbal balik bahwa kewajibannya istri adalah patuh pada suami. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan baik dengan istri. Jadi kunci dari keluarga itu adalah komunikasi yang baik. Itu yang pertama. Dengan komunikasi yang baik nanti bisa mencapai tujuan-tujuan bersama dan bisa saling memaafkan. Karena wis mau ndak mau jenenge wong bareng puluhan tahun kan menikah nggak mungkin, harapannya kan nggak cuma 1-2 tahun tapi selamanya nggih. Jenenge wong bareng pasti ada dua pihak, bukan hanya satu, pasti dua pihak akan pernah melakukan kesalahan. Jadi kuncinya bisa saling memaafkan, menjaga komunikasi dengan baik, itu akan bisa membentuk keluarga yang insya Allah keluarga yang sakinah mawaddah seperti itu. Jadi kembali lagi, kewajiban seorang suami itu banyak sekali. Menafkahi istri, menafkahi anak, menafkahi semua. Bahkan pendidikan anak itu juga sebenarnya kewajiban dari ayah. Berat man ya. Berat, hati-hati. Ojo roba rabi ya. Kalau boleh tanya, tadi kan apa itu jarak pernikahan itu tidak hanya 1 atau 2 tahun. Kalau misalkan itu suami istri itu bisa jadi cerai, covernya itu anak itu ikut siapa, ibu atau ayah gitu? Niki saya yang kurang paham terkait hukum-hukum tentang pengasuhan anak. Ya. Saya juga naudzubillah semoga tidak berada pada posisi itu. Ya, walau jenengan mawon ya, covernya ya mungkin bisa jadi seorang ayah bisa memiliki sifat seperti keibuan, dalam arti dia bisa mengayomi, memiliki empati, atau juga jadi kalau dia memiliki ibu juga memiliki ibu yang bisa bertanggung jawab atau gitu ya. Tidak tidak melulu tentang harus ikut ayah atau tidak melulu tentang ikut ibu gitu ya. Okay. Ya Allah, untuk perceraian itu yang
sependek yang saya tahu di lingkungan mawon nggih, ketika ada perceraian itu memang yang jadi korban adalah anak. Kalau di lingkungan saya ada kasus seperti itu, si anak ikutnya ke ibu. Kenapa? Karena kebetulan waktu itu ibunya lebih lebih bisa napa nek ngarani, lebih bisa mengayomi. mengayomi anaknya daripada ayahnya. Ya nanti beda beda perlakuan lagi ketika ternyata ayahnya yang lebih bisa mengayomi anak-anaknya nggih. Terus ternyata ibunya ibunya tidak bertanggung jawab, ya mungkin ikutnya ke ayah. Tapi kalau secara hukum saya kurang paham bagaimana tentang hak pengasuhan anak itu, saya kurang tahu. Nggih. Ya, sekarang bergeser ke soal selanjutnya. Ini kan biasanya ada yang khawatir ya ketika Cah sudah menjadi seorang ayah ataupun menjadi seorang kepala keluarga, dia sibuk mencari nafkah rezeki untuk anak istrinya, akhirnya dia itu melalaikan kewajiban ketaatannya kepada Tuhan. Apakah ini tuh senada sih dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa harta-hartamu dan anak-anakmu itu fitnah gitu. Niki Ini boleh pertanyaan diminum. yang goblok-goblok aja. Nggih, minum dulu saya. Eh, Keluarga, anak, istri itu bisa mengantarkan kita ke surga, juga sebaliknya bisa mempelesetkan kita menuju neraka. Oke, kita berdoa mawon mudah-mudahan anak, keluarga dan keluarga kita adalah termasuk keluarga yang bisa bersama-sama mengantarkan kita ke surganya Allah. Amin, Ngoten nggih. amin. Nggih, tergantung kita menyikapi mawon. Jika kita melalaikan banyak hal demi demi anak dan istri, ya wassalam. Banyak kasus-kasus terjadi, seorang pejabat itu korupsi, ternyata hasil korupsinya adalah karena tuntutan gaya hidup dari anak dan istri. Buatnya web videoan juga. G, itu bukan siapa-siapanya. Ya nek kuwi ya wis sembuh. Memang tapi memang godaannya manusia, pria niku harta, Harta tahta, dan Raisa. eh, dan Wanita. Innova. Harta, tahta dan Toyota dan wanita. Jadi yes, yes hati-hati nggih, bener. Memang harus hati-hati, eh yaitu nanti kembali ke peran dari kepala keluarga nggih. Peran kepala keluarga itu juga sangat sangat penting. Makanya mohon maaf sekali nun sewu, bukannya saya tidak respect kepada mereka-mereka yang saat ini sedang sedang berjuang dengan kondisi harus berpisah dengan keluarga. Tetap bagaimanapun keadaan kita tidak ada yang tahu. Tapi menurut saya idealnya idealnya sebuah keluarga itu antara suami, istri dan anak itu berada pada satu tempat. Itu idealnya. Tapi bukan salah juga misalkan seorang suami harus bekerja sampai keluar kota, keluar negeri, nggak salah juga karena memang tidak harus ideal juga. Tapi yang penting peran dari seorang suami atau peran dari seorang ayah itu jangan sampai dilupakan. Misalkan seorang suami itu wajib memberikan eh, pendidikan pendidikan tentang tentang agama, terutama kepada anak-anaknya, bahkan kepada istrinya mungkin. Itu jangan sampai dilupakan. Meskipun misalkan sedang di luar kota atau di luar negeri. Kembali lagi, kita sekarang sudah punya teknologi yang sangat mumpuni. Jenengan di luar, jenengan di Jepang, istrinya di Indonesia, pengen ngaji bareng, pengen ngaji bisa video call atau sebagainya. Bisalah diatur bagaimana peran seorang ayah tetap bisa dijalankan dengan keadaan apapun. Insya Allah bisa lah. Jika memang ada niat yang kuat, insya Allah bisa dikerjakan. Seperti itu. Ya, guys. Belakangan ini kan banyak berita tuh tentang pelecehan seksual terhadap anak. Nah ini
Yang ingin saya tanyakan itu apa ya, timbal efeknya ke anak itu loh. Anak kan jadi nanti bagi jadi depresi atau gimana. Nggih, pelecehan seksual. Oh iya iya Yang iya. tanya malah yang kadang yang jadi pelaku itu ayah sambungnya ataupun pamannya sendiri. Bahkan Nggih, yang belakangnya di kasus di kabupaten ini kan dijadikan tersangka pamannya sendiri. nggih. Banyak ya kasus ternyata di dunia ya. Jadi sebagai sebagai santri, Ataupun yang tanya kan pelajaran sex nggih, education pada anak itu loh. Bagaimana nggih, biar jadi iya, pembelajaran buat anak. nggih. Jadi itu berarti ada kaitannya dengan pendidikan seks pada pada anak nggih. Pendidikan pendidikan tentang seks pada anak itu memang perlu di, dilakukan nggih. Sederhana-sederhana mawon misalkan anak kita ajari anak laki-laki dan perempuan ini meskipun sama-sama manusia tapi diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang berbeda. Nah, dari itu kita bisa mengajari anak misalkan kalau anak laki-laki itu mainnya ya harus sama anak laki-laki. Anak perempuan ya harus sama anak perempuan. Terus yang perlu diajarkan lagi mungkin, nah ada anggota-anggota tubuhmu yang tidak boleh disentuh siapapun kecuali oleh orang tua, bapak ibu dalam hal ini bukan wali, oleh bapak ibu atau oleh dokter atau orang yang memang diizinkan oleh orang tuamu. Dan misalkan anggota-anggota tubuh yang memang sensitif untuk terjadi pelecehan seksual itu jangan mau. Jadi pendidikan-pendidikan sederhana seperti ini kemauan untuk anak bisa disampaikan. Misalkan anak sudah usia usia mendekati remaja, ini juga perlu disampaikan bahwa tertarik kepada lawan jenis itu adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah kita menuruti eh, keinginan kita untuk dekat dengan lawan jenis. Wih, gak wajar. Kamu suka sama lawan jenis, wajar. Itu fitrah. Itu memang diciptakan Allah, laki-laki suka sama perempuan misalkan. Yang tidak wajar adalah ketika rasa suka itu kamu sampaikan dengan cara yang salah. Hmm. Misalkan ngejak pacaran, ngejak berdua-dua itu salah. Kalau sebatas suka, itu bisa kamu jadikan motivasi bahwa ternyata Allah menciptakan perasaan bahagia seperti ini. Itu bisa bisa disampaikan dengan cara yang jadi kembali lagi ke peran orang tua atau peran ayah berkomunikasi dengan anak itu adalah hal yang perlu dilakukan termasuk tentang pendidikan-pendidikan tentang seksual kepada anak secara dini wajib diajarkan dan kita sebagai orang tua juga harus waspada nggih dengan lingkungan karena nun sewu lingkungan sekarang niku sangat sangat buas lingkungan sangat buas karena memang teknologi bisa menyampaikan banyak hal dari yang sebenarnya bukan budaya kita bisa masuk ke Indonesia semacam LGBT itu ya Allah di medsos niku sudah terang-terangan sekali wong lanang sing kemayu niku sangat banyak sekali di medsos dan itu bisa kita sampaikan ke anak bahwa itu bukan hal yang benar itu bisa kita sampaikan seperti itu. Tadi kan menyebut pacaran. Nah itu berarti ini menolak pacaran lah ya, istilahnya kan mengharapkan pacaran. Nah, maksudnya ada sebagian kelompok atau remaja sekarang kan indikasi untuk pacaran kan agar mengenal lebih dekat supaya nanti ketika ada komitmen yang lebih serius itu sudah tahu loh sifatnya seperti apa, yaitu kurangnya apa yang kita bisa perbaiki dari sosok dia itu gimana pacaran menanggapi alasan-alasan seperti itu. Jadi pengen pacaran tuh agar kenal dulu, nanti nikah itu sudah tahu orang itu seperti apa gitu. Oh, okay. Anak zaman sekarang. Ya sebenarnya saya juga anak zaman sekarang, masih enom. Oke, jadi sebelum kita bahas ke situ, sebagai orang tua yang memiliki anak, nggih, yang 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 perlu dilakukan lagi dan tidak kalah penting, bahkan termasuk hal yang sangat penting adalah selalu mendoakan anak-anaknya.
tiap punya anak satu, dua, tiga, itu difatihahi satu persatu setiap waktu sholat oleh ibunya dan oleh bapaknya. Difatihahi, terus kemudian setiap wetone anak niku orang tuanya yo masani di, wong tuane poso pas wetone anak. Dan itu dengan harapan wong tuane gelem orang tuanya mau melakukan tirakat seperti itu dengan harapan anaknya akan dijaga oleh Allah dari segala hal-hal negatif yang bisa terjadi di zaman sekarang ini. Termasuk tadi eh, pergaulan anak zaman sekarang yang saiki pacaran ini wis hal yang normal. Malah nek gak pacaran ki malah ketok aneh. Padahal harusnya sing gak pacaran kuwi sing normal, sing pacaran kuwi sing Aneh. aneh, harusnya seperti itu. Tapi ya wis piye maneh. Makanya salah satu jalan aman untuk anak-anak kita adalah eh, menyekolahkan anak-anak kita di pondok pesantren. Itu salah satu solusi ben anak tidak terpapar pergaulan zaman sekarang. Soalnya eh, pacaran, endi to pacaran ki sing positif? Nggak ada. Pacaran biar saling mengenal. Menurut saya itu omong kosong. Karena apa? Di dalam pacaran sing duduhne iki sing positif-positif tok. Jenenge saling mengenali positif dan negatifnya harus diberitahukan. Ibaratnya kayak orang jual beli itu kan idealnya kelebihannya harus disampaikan, misalkan ada cacatnya juga harus disampaikan. Jadi nek niate pacaran agar saling mengenal, itu menurut saya hal yang kurang tepat nggih. Karena kita tidak bisa mengenal seseorang dari pacaran, tidak bisa. Karena biasanya yang ditampilkan ketika pacaran itu adalah hal-hal yang baik-baik tok. Mosok enek wong pacaran niku tangi turu langsung metuki pacare mboten, mesti mandi dulu, pakai minyak wangi dulu, ditampilkan yang terbaik. Padahal manusia bukan hanya yang baik-baik toh. Jadi salah satu solusinya adalah menyekolahkan anak di pondok pesantren. Itu salah satu solusinya. Solusi lainnya juga nek orang tua mau diawasi terus anaknya, tapi itu hal yang sangat sulit. Jadi nek kalau saya pribadi ya disekolahkan di pesantren mawon insya Allah akan terjaga dari hal-hal yang terjadi di luar pesantren seperti itu. Ya, ketika juga disebutkan tentang lanang sing kemayu. Nah, ini range-nya itu biasanya kan anak-anak kalau sudah dewasa terlambat diperbaiki lah dalam tanda kutip ya. Itu kan sulit. Baiknya itu sampai di seberapa sih umur berapa anak itu misalkan dia sudah kebacut kemarin dari kecil ya. Dari kecil dia sudah bertindak seperti tidak wajar lah dari ya dia lah laki-laki tapi senang dengan apa yang dilakukan perempuan, entah itu dia make up ataupun Oh, joget-joget gitu. nggih. Ya mungkin bulan depan biasanya banyak tuh anak-anak laki-laki yang kemanyu apa karnaval ikut karnaval di depan siri gitu. Biasanya kan gitu. Kalau Agustus kan banyak tuh orang. Nggih. Saya sebenarnya kurang tahu juga psikologi anak-anak yang nun sewu yang kemayu nggih, nun sewu. Saya juga kurang paham psikologinya seperti apa, kenapa seperti itu. Tapi sependek yang saya tahu, biasanya juga faktor lingkungan yang mempengaruhi. Mungkin sejak kecil karena eh, dia berada di lingkungan yang semuanya saudaranya perempuan semua, teman-temannya perempuan semua. Terus kemudian akhirnya karena lingkungan seperti itu dia dewasa dengan tapi juga tidak jadi patokan juga karena ya tergantung ke psikologinya kembali lagi ke psikologinya tadi. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan setahu saya itu membiasakan sejak kecil untuk melakukan apa yang perlu dilakukan sebagai misalkan sebagai anak laki-laki. Bocah lanang ki kudu iso nyapu ae. Nah, Bocah wedok ki kudu iso nyapu ae. Kita nggak bisa mengatasnamakan kesetaraan gender. gender
Terus laki-laki harus benar-benar sama dengan perempuan. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena memang Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu Beda ya. beda, nggak bisa disamakan. Nek memang disamakan, lah engko wes gampangane ngomong mawon. Ngangkat galon sing ngangkat bocah wedok ya mesakne. Kan gitu. Memang nggak bisa disamakan. Memang harus beda. Beda dalam artian bukan lebih unggul mana mboten nggih. Ya, Seperti halnya misalkan warna biru beda karo warna abang. Bukan berarti warna biru lebih baik dari warna merah mboten. Ya beda mboten mawon. Harus beda. Nggak bisa disamakan. jadi lebih proporsionalnya bagaimana gitu ya. Seorang Ya, laki-laki harus bagaimana. nggih, semua punya peran masing-masing. Ya, kan ada istilah tuh larangan dibuat untuk dilanggar. Nah, ini kita misalkan jangan sudah punya anak sebagai bapak itu ada nggak larangan-larangan yang diterapkan kepada anak Oh, larangan. untuk mengetahui menerjemahkan kepada anak itu larangan apa sih yang di Oh, nggih. Ada, memang harus ada nggih. Jadi anak memang harus dilarang sama orang tuanya. Engko nek gak dilarang ya los-losan tul-tulan. Contoh mawon main HP itu nek gak dibatasi waktunya ya ya los mulai pagi sampai malam main HP terus. Makanya harus dilarang dengan cara yang benar. Misalkan ketika kita melarang anak main gadget, berarti kita mengajak atau mengalihkan untuk melakukan perbuatan lain yang lebih positif. Misalkan, nak HP-nya ditaruh dulu, ayo main layangan sama bapak, misalkan, atau ayo berenang sama bapak. Jadi jangan hanya melarang larang tok. toh. Nak, ojo dolanan HP ae. Lah terus aku nyapo pak, yo buh nyapo kono, jangan gitu. Kita kasih solusi solusi kegiatan yang mungkin menyenangkan bagi anak. Harus dilarang, anak harus dilarang. Tidak bisa orang tua manut ke anak niku mboten saged karena pertimbangan anak belum sematang orang tua. Dan orang tua mana sih yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Makanya tetap nek sing ngomong aku mau mondok nih anak mergo anakku memang gak gelem. Lah jenenge namanya anak kuwi mesti pengennya sing penak-penak tok. Kita sebagai orang tua mengarahkan bagaimana anak bisa mengerjakan apa yang dia sukai dan apa yang tidak dia sukai meskipun itu baik. Contoh sholat subuh, contoh mawon. Dan anak manut orang tua, orang tua manut anak, anak subuh tangi males, masa ya dijarni, kan boten harus dibangunkan. Anak mau sholat subuh harus dilarang, nak ojo mau kamu harus bangun, ini sudah azan subuh, harus. Makanya eh, anak harus patuh kepada orang tua niku sampai sekarang masih masih sesuatu yang menurut saya yang benar. Anak harus patuh pada orang tua meskipun zaman berubah jeneng anak manut wong tua bener wisan. Aja sampai kualik wong tua manut anak atau kleru maneh anak manut wong tuane wong liya. Nah, gitu. Ya, misalkan anak itu melanggar, kita memarahinya itu seperti apa? Batasan memarahinya anak itu. Memarahinya sebatas biar jera mawon. Ndak perlu sampai sampai bentak-bentak sampai teriak-teriak karena tegas itu beda dengan keras. Mungkin kita bisa setelah anak melakukan kesalahan, kalau kita sebagai orang tua saat itu benar-benar marah, marah. Mungkin misalkan kita baru beli TV layar datar nih nopo jenenge TV. Terus anaknya main bola di dalam rumah, TV-nya pecah. Wes jenenge wong tua mesti marah ini mesti. Nek kamu misalkan kita sedang marah, niku pergi dulu, jangan langsung memarahi anak. Kita dinginkan emosi kita dulu, baru kemudian setelah emosi dingin kita bicara baik-baik dengan anak. Nah, kamu tadi main sepak bola di dalam rumah, akhirnya TV-nya pecah. Besok tolong kalau main bola di halaman saja ya, jangan di dalam rumah karena TV ini harganya mahal. Nanti nek beli TV lagi, berarti kita nggak bisa beli es krim bareng-bareng lagi.
piye pilih beli es krim bareng-bareng atau main bola di luar. Ya main bola di luar sama beli es krim. Ya wes berarti main bolanya di luar nanti tetap bisa beli es krim. Ya konsekuensi kita sebagai orang tua ya seperti itu. Omahe murat marit, barangnya nek sing pecah itu konsekuensi sebagai orang tua. Jangan jangan nggak mau, jangan nggak mau. Nek pengen omahe rapi, resik terus, ya boleh lah misalkan punya pembantu. Tapi untuk orang-orang yang seperti kita nggih yang resik-resik dhewe, nyambut gawe dhewe. Itu nek jenenge omah membres niku ndak apa-apa, sing penting diresiki neh. Engko jenenge dioret-aret karo bocah-bocah maneh ndak apa. Jangan dimarahi anak, jangan dibentak. Misal sampai lepas kontrol, akhirnya sang ayah ataupun orang tua sampai main fisik, akhirnya juga memberikan bekas luka, sampai dewasa pun anak jadi dendam. Seperti itu bagaimana? Kalau anak sampai dendam ke dewasanya, akhirnya Nggih. dia malah mau tidak mau mendengarkan apa lagi yang dikatakan Nggih. oleh orang tuanya, sampai dendam itu sampai dewasa ke Sebenarnya bawah gitu. anak niku bisa dendam kepada orang tua sebenarnya belum sampai pada penganiayaan fisik pun bisa dendam. Misalkan dengan kalimat-kalimat yang kasar, itu pun anak bisa dendam kepada orang tua karena memori anak itu lebih tertancap dalam di hati daripada orang dewasa. Misalkan kita sing sudah dewasa nih nggih, misalkan ada orang yang berkata kasar kepada kita, ya meskipun nggak sengaja, itu mungkin kita 1 hari 2 hari udah lupa. Tapi kalau untuk anak itu biasanya apalagi dilakukan oleh orang yang dicintainya dalam hari ini orang tua, biasanya akan tertancap dalam. Jadi berkata kasar mawon tidak tidak disarankan atau tidak boleh apalagi sampai main fisik. Itu wes sebuah kekeliruan yang banget menurut saya atau bahkan bisa sampai menimbulkan luka itu bisa dipidana hukum juga. Wong eh, mungkin kita semua juga pernah mendengar gitu bahwa anak belum mau sholat sampai usia 10 tahun Harus itu wajib dipukul. dipukul. Dipukul itu pun bukan terus disewam lagi, mboten. Pukulan itu adalah pukulan kasih sayang yang mana agar anak merasa bahwa bapak ki nek ngomongnya aku tenanan. Berarti sholat ini memang benar-benar wajib. Pukulan itu bukan pukulan yang menyakitkan, boten. Pukulan yang sekedar ayo sholat, ayo sholat. Tapi Biasanya bapaknya juga harus rajin sholat ya. harus Mukul ndak kak ya. ora iso jenenge ngongkon sholat anake tapi wong tuane mboten sholat itu ndak bisa. Nah, ayo ndang jamaah nang masjid kono, tapi bapaknya ngerokok nang omah. Ndak bisa. Ndak bisa efektif seperti itu. Ya, saya kan anak laki-laki, ini kan juga anak laki. Pernah sih nggak merasakan dengan kayak ada jarak tuh dengan bapak, komunikasi kayak ada enggan ataupun rasa awkward tuh ya, kikuk gitu dengan bapak. Kenapa sih bapak itu ada sifat gitu atau ada berkarakter seperti itu seorang bapak gitu? Apakah menyembunyikan kesedihannya atau mungkin ada kan juga bapak seperti itu ya? Nggih. Ini ki sebenarnya tema yang dibicarakan hari ini semangat sekali aku. Saya mau juga karena temanya masalah anak yang setiap hari saya juga kebetulan kan anak saya 3 ya mas. Lagi-lagi semua ya. 3 laki-laki semua. Yang paling besar umur 10, yang nomor 2 umur 5, yang nomor 3 umur 8 bulan. 8 bulan masih bayi. Memang saya sering baca juga sering ada jarak antara ayah dengan anak laki-laki. Ada jarak dalam artian memang kan nalurinya laki-laki niku gak kakean ngomong, ndak banyak bicara, ada masalah pun lebih suka dipikir sendiri bagaimana mencari solusinya atau bagaimana. Jadi memang ya wis wateke wong lanang gak banyak omong. Jadi yang perlu kita lakukan sebagai orang tua itu adalah tetap itu tadi kita membangun komunikasi yang baik dengan anak laki. Ini yang kita bahas anak laki-laki ya. Kita membangun komunikasi yang baik dengan anak laki-laki. Kita harus memahami jiwanya ada di usia berapa. Misalkan anak laki-laki usia 4 tahun niku beda dengan anak laki-laki usia 12 tahun misalkan.
Kita harus memahami itu. Jadi misalkan kita punya anak umur 12 tahun, itu kita menempatkan diri sebagai sahabatnya. Dengan anak usia 4 tahun, kita berusaha menjadi teman bermainnya atau pengajarnya bermain, itu seperti itu. Jadi membangun komunikasi yang baik dengan cara-cara yang mungkin disetujui oleh anak berdasarkan usianya. Jadi sedikit banyak ya tetap kita harus belajar tentang parenting, tentang komunikasi. Itu teori-teorinya kita pelajari sendiri, nanti kita praktekkan kepada anak kita. Tapi yang jelas eh, ketika ada jarak antara orang tua dengan anak, jarak dalam artian yang berjarak hatinya, nggih, hatinya berjarak. Bukan bukan ada loh anak dan ayah niku tidak saling berkomunikasi. Maksudnya tidak banyak ngomong, tapi mereka hatinya dekat, Nah, tuh ya. hatinya dekat. Maksudnya ketika ayah membutuhkan sesuatu, niku anak sigap datang membantu. Memang dua-duanya memang tipe gak kakean ngomong, tidak apa-apa itu. Yang penting hatinya dekat. Nah itu kembali lagi mungkin bisa kita lakukan usaha dengan memahami jiwa anak yang pertama, terus yang kedua ya kembali lagi kita senantiasa kirim Fatihah untuk hati anak-anak kita agar agar dilembutkan oleh Allah. Jadi selain ikhtiar zahir juga ada ikhtiar batin untuk Nggih, dekat dengan nggih, beliau seperti itu ya. nggih. Bahkan ikhtiar batin menurut saya ikhtiar batin itu adalah doa, terutama niku adalah senjata kita sebagai seorang muslim. Uh, karena seyakin saya usaha-usaha kita yang berupa usaha lahir itu tidak akan bisa tercapai jika tidak direstui atau tidak diwujudkan oleh Allah. Jadi kembali lagi kita minta kepada pemilik hati anak-anak kita yaitu Allah. Kita minta kepada Allah agar hati anak-anak kita senantiasa dilembutkan oleh Allah. Itu yang paling penting menurut saya. Ya ini ketika memutuskan untuk berumah tangga pasti kan ada kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi secara perekonomian. Nggih, Ini menurut jenengan penting gak sih mengatur finansial? nggih. Entah untuk kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan kesehatan misalkan nanti anak sakit ataupun ya meskipun sekarang banyak subsidi pendidikan, Nggih, banyak subsidi kesehatan. nggih. Nggih, kriteria keluarga sejahtera itu salah satunya adalah sejahtera secara finansial. Nah, niku mungkin secara sederhana mawon dibutuhkan financial planning atau perencanaan keuangan. Tidak harus ribet dengan akuntansi dan sebagainya, mungkin secara sederhana mawon eh, ada pemasukan dicatat, ada pengeluaran-pengeluaran yang penting dicatat, pengeluaran-pengeluaran yang agak penting dicatat, pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting dicatat. Jadi kita bisa menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Kuncinya niku sih sebenarnya bukan bukan lain-lain. Mungkin dari pemasukan niku bisa dipos-poskan yang harus dikeluarkan apa dulu, kemudian bawahnya yang agak penting. Jadi Diprioritaskan mana yang primer, sekunder, tersier gitu ya. nggih, nggih. Jadi secara sederhana pengeluaran dan pemasukan kalau saya pribadi dicatat mawon untuk lebih mempermudah. Misalkan ada beberapa orang yang nggak dicatat, diingat-ingat juga mboten napa-napa ndak apa-apa. Sing penting ada perencanaan keuangan. Misalkan untuk biaya anak sekolah kan kebutuhannya nanti banyak nggih kalau setelah ada biaya sekolah, biaya sehari-hari, kontrakan atau misalkan bensin, listrik dan sebagainya niku bisa bisa dikontrol dengan baik jika ada perencanaan sederhana menurut saya sudah cukup tidak apa-apa. Ya. Oke. Belakangan kan marah tentang flexing. Anak memamerkan kekayaan orang tuanya. Itu bisa dikatakan apa orang tua itu terlalu privilege
privilege kepada anak, memberikan hak istimewa kepada anak itu kebablasan ataupun terlalu memanjakan anak, kebablasan bro. Menurut jenengan bagaimana tuh? Sejauh mana anak itu mendapatkan privilege ataupun hak istimewa? Anak yang memamerkan harta ngoten nggih. Ya kan itu karena kan dia dimanjakan ataupun dia terlalu di apa, minta apa dituruti gitu lah. Menurut Oh, jenengan tuh sejauh mana anak itu dimanjakan gitu. nggih nggih. Ya kembali lagi ke pendidikan anak nggih. Dalam hal ini pendidikan moral atau pendidikan akhlak. Di misalkan di akhlakul banin itu kan juga ada keterangan bahwa eh, seyogyanya seorang anak itu tidak boleh memamerkan hartanya kepada teman-temannya. Tuh, tidak boleh. Nah, di situ peran orang tua juga ada bahwa misalkan kita mengajarkan ke anak gini. Nak, misalkan kamu sedang bersama temanmu, kok kamu mau makan roti, maka makanlah bersama teman-temanmu, jangan dimakan sendiri. Pendidikan-pendidikan verbal seperti itu perlu dilakukan, atau bahkan lebih baik lagi jika dikasih contoh secara langsung oleh orang tuanya. Dengan orang tuanya suka berbagi dengan orang lain dan anaknya melihat langsung, harapannya nanti si anak mempunyai contoh yang baik. Oh, ternyata manusia yang baik itu adalah manusia yang suka berbagi, misalkan seperti itu. Terus yang baik itu adalah yang bisa menempatkan diri pada tempatnya, misalkan di acara acara sekolah, teman-temannya yang lain, eh, orang tuanya naik sepeda motor, orang tuanya seyogianya kalau memang di rumah ada motor ya, meskipun ada mobil 5, ya seyogianya naik motor aja lah kalau memang tidak ada kebutuhan yang mendesak agar agar mengurangi kecemburuan sosial juga. Seperti itu. Tetap pendidikan akhlak tetap menjadi sesuatu yang penting. Ya, ini mungkin kasus terakhir yang ingin saya tanyakan tentang bullying atau perundungan. Ini tidak hanya physical abuse ataupun bullying dengan fisik, tapi juga bullying dengan perkataan seperti yang saya sampaikan. Itu bagaimana? Maksudnya apa sih yang tindakan preventif yang baiknya dilakukan kepada anak? Cara dia memberitahu pada anak bahwa Oke. tindakan bullying ini tidak baiknya dilakukan. Seorang anak itu mendapatkan hak untuk dapat perlindungan dari bullying atau perundungan gitu. Seorang anak itu dapat hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kasar atau bullying dari siapapun, entah dari temannya, dari tetangganya, atau bahkan dari orang tuanya sendiri. Karena bullying niku uh, memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan anak. Nah, salah satu solusinya jika anak mendapatkan bullying atau mendapatkan perundungan itu sesegera mungkin menceritakan hal itu kepada orang yang lebih tua, orang tuanya atau gurunya dan sebagainya. Itu harus segera dikomunikasikan. Jadi kedepannya anak akan berhenti mendapatkan perlakuan seperti itu dari teman-temannya. Itu misalkan perlakuan bullying itu dari teman-temannya. Jika memang perlakuan itu datang dari tetangganya atau dari anak tetangganya, itu berarti yang perlu melindunginya adalah orang tua. Atau bahkan misalkan bullying itu dari orang tuanya, salah satu orang tuanya, maka orang tua ini bisa minta perlindungan hukum dari dari perlakuan kasar atau semena-mena dari salah satu orang tuanya ini. Dan bullying ini bukan hanya fisik ya, bahkan perundungan secara psikis itu bisa berdampak bahaya kepada anak juga. Perlakuan kasar secara psikis, misalkan anak dibebani kewajiban yang melebihi kemampuannya, itu juga termasuk bullying. Misalkan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam anak disuruh bantu orang tuanya untuk berjualan di pinggir jalan secara non-stop
dan mengabaikan hak anak untuk bermain itu juga termasuk perundungan secara psikis menurut saya, dan itu tidak boleh dilakukan kepada anak. Misalkan sudah terjadi pada anak yang kan kadang juga ada orang tua tuh gitu, tapi dia ya balasan, nah itu gimana? Itu mengajarkan keburukan kepada anak. Jadi nek memang dilukai, jangan membalas dengan wong. Kanjeng Nabi mawon ketika dilempari batu tidak membalas. Jadi ketika anak kita dibully oleh temannya, sebagai orang tua kita jangan mengajarkan ya balesan bulut sing rame ngono. Jangan seperti itu. Apa bedane wong tua karo tukang adu pitik nek ngono kuwi? Jangan. Jika anak menceritakan tentang bullying kepada orang tua, maka orang tua segera mencarikan solusi agar hal itu tidak terulang lagi. Juga bukan hal yang bijak ketika anak mendapatkan perundungan dari temannya di sekolah, anak marah-marah kepada orang tua marah-marah kepada kawannya tadi secara langsung. Itu juga bukan hal yang bijak. Atau marah-marah kepada gurunya juga bukan hal yang bijak. Dibicarakan baik-baik, dicarikan solusi bagaimana agar perlakuan bullying ini tidak terulang lagi seperti itu, dan kemudian dibicarakan bersama dengan guru ataupun dengan wali murid yang lain. Itu bisa menjadi solusi yang menurut saya lebih positif daripada madakne anak ambek PT aduan. Jadi ya jangan seperti itu. Ibaratnya kayak seperti kita berangkat Jumatan ke masjid nggih. Sandale hilang. Sandale anak hilang. Wis nak golek sandaliane ra apa-apa. Jangan seperti itu. Atau nak golek sandal sing liyane tapi sing regane aja luwih larang teko sandalmu. Itu juga tetap salah bagaimanapun. Bagaimanapun tetap salah. Gitu. Jadi jangan menyuruh anak kita untuk berkelahi, jangan. Meskipun kuwi terdengar, wah laki-laki banget. Ya bukan seperti itu laki-laki yang diharapkan oleh Kanjeng Nabi, bukan laki-laki yang suka membalas perlakuan, bukan seperti laki-laki yang baik adalah laki-laki yang bisa bertanggung jawab dengan kewajibannya, bisa mengayomi mungkin teman-temannya, keluarganya, seperti itu. Dilakukan lanang tenan yo ora mung pinter geluk tok. Apabila dipukul pipi kiri, dia memberikan pipi kanannya itu. Yo ojo. Diantem sing kene yo ngalih, malah dikekne kene. Kurang pinter. Ya, terima kasih Mas Waltuda, Ustaz Ijik. Mungkin ada yang baru di PMT bisa dikabarkan di sini. Oh, biasanya ada closing statement ya. Saya tidak menyiapkan closing statement sama sekali tadi, tapi ngeten mawon. Anak adalah amanah dari Allah untuk orang tua. Dan juga anak adalah cerminan dari orang tua. Jika kita ingin anak kita baik, yang pertama perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri kita dulu sebagai orang tua. Setelah itu, insya Allah, anak kita, bahkan rezeki kita akan dibaikkan oleh Allah. Jadi kuncinya adalah memperbaiki diri kita dulu. Mungkin seperti itu. Dan tentang BMT ini, BMT sedikit promosi. BMT NU Kota Madiun saat ini melayani semua warga Nahdliyin yang ada di Kota Madiun. Monggo panjenengan warga NU di Kota Madiun yang mau menyimpan dana di BMT NU, ataupun mau deposito atau melakukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha dan sebagainya. Modal nikah juga bisa. Modal nikah bisa, cocok. Bisa melalui BMT NU. BMT NU ini sudah terdaftar di Badan Hukum dan sudah secara resmi boleh beroperasi. Jadi secara keamanan BMT NU ini insya Allah sangat-sangat aman, dan panjenengan warga NU di Kota Madiun segera bergabung dengan BMT NU. Insya Allah lebih aman, lebih mudah, dan insya Allah lebih barokah. Amin. Yes. Terima kasih atas waktunya dan sami. Ilmu yang diberikan. Semoga saya juga segera mengamalkannya. Amin. Ya, terima kasih atas perhatiannya menonton episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.